Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benito Jacob Abdillah dengan NPM G1F021017, Prodi Sistem Informasi dalam mata kuliah Manajemen dan Organisasi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas satu saya, di mana saya mengobservasi dan mewawancarai instansi SMKIT Darul Fikri. Baiklah, kita masuk ke deskripsi singkat SMKIT Darul Fikri. SMK Darul Fikri ini kepanjangannya Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Darul Fikri. Biasa saya sebut SMKIT Darul Fikri, SMKITDF. SMKITDF ini adalah sebuah instansi swasta yang dalam hal ini bergerak pada lingkup pendidikan. SMKITDF ini dinaungi oleh Yayasan Pendidikan dan Dakwah Darul Fikri Bengkulu Utara. Sekolah ini didirikan pada tahun 2016 lalu, jadi sekolah ini tergolong baru. SMKIT Darul Fikri ini sekolah menengah kejuruan yang memadukan kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum khas sekolah Islam terpadu, di mana selain pembelajaran yang berbasis praktek dan kejuruan, tentu diiringi dengan pembelajaran agama Islam yang meliputi pembentukan akhlak, fikih, ibadah, Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Untuk sekarang, SMKIT Darul Fikri memiliki dua jurusan, yaitu multimedia dan tata boga. SMKITDF merupakan sekolah full day school. Jadi tujuan dari full day school ini adalah agar dapat membentuk mental, karakter, dan kepribadian siswa itu dapat terlaksana dengan lebih optimal dalam rangka mencetak generasi muslim yang berprestasi dan berakhlak islami. Lalu yang kedua, selanjutnya, visi misi. Seperti yang kita lihat pada layar, ini ada logo dari SMKIT Darul Fikri. Lalu di sebelahnya ini foto kelas saya dulu. Ini foto angkatan saya saat pertama kali masuk ke SMK dulu. Nah, ini fotonya. Visi SMKIT Darul Fikri ini adalah membentuk generasi muslim bertakwa, bermutu, berdaya saing, dan berkecakapan hidup. Lalu seperti yang kita bisa lihat di sini, misinya ada satu, menyelenggarakan pendidikan yang menginternalisasikan pada nilai-nilai Islam secara utuh. Dua, menanamkan akidah, ibadah solih, dan ibadah soleh maksudnya. Ibadah solih dan akhlakul karimah. Lalu yang ketiga, membentuk pribadi yang taat kepada Allah, Rasul, dan orang tua. Lalu yang keempat, membekali dan menumbuhkan peserta didik dengan life skill, kreativitas, dan kemandirian. Lalu yang kelima, yang terakhir, menyiapkan dan menghasilkan pribadi mujahid, yaitu kepanjangan mujahid ini adalah mandiri, ulet, jujur, ahsan, handal, entrepreneurship, inovatif, dan disiplin. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah struktur organisasi dari SMKIT Darul Fikri, di mana karena SMKIT Darul Fikri ini dinaungi oleh Yayasan Darul Fikri, maka otomatis yang menjadi petinggi atau pemimpin utamanya adalah ketua yayasan. Ketua yayasannya adalah Mahdan Jamal SPD. Lalu kita baru masuk ke yang sekolahnya. Ini baru kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Taufik Ramadan SPMM. Lalu di sini sebagaimana kita lihat strukturnya ada ketua komite, ada ketua komite ini sesudah kepala sekolah. Lalu baru masuk ke ini wakak siswaan, wakak kurikulum, kajur multimedia, kajur tata boga, wali kelas, lalu ada kepala tata usaha. Nama-namanya bisa Anda lihat pada layar dan bisa Anda baca sendiri-sendiri ya. Lalu baru setelah struktur ini, struktur wali kelas, waka, kajur, baru kita masuk ke gurunya. Ini sebenarnya jabatan-jabatan ini sudah merangkap ke guru, tapi ini mungkin adalah guru yang tidak dapat kebagian jabatannya atau guru yang tidak ditugaskan dalam hal tersebut. Nah, ini gurunya. Lalu sudah guru, baru ke siswa atau siswi. Oke, selanjutnya lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu ada 6. Kita mulai dari yang pertama dahulu. Yang pertama ada ekonomi. Jadi SMKIT Darul Fikri ini berdiri atau didirikan itu di tengah-tengah masyarakat ini sebagai sarana pendidikan kejuruan Islam terpadu. Segala bentuk pembiayaan berasal dari Yayasan Darul Fikri. Pengeluaran dari yayasan akan dialokasikan ke infrastruktur ataupun kebutuhan sekolah.
Lalu pemasukan sekolah berasal dari uang SPP siswa-siswi per bulannya. Pengaruh ekonomi dari luar tidak akan langsung berdampak ke SMK IT Darul Fikri, terutama karena sekolah ini bukan di bawah kementerian ataupun lembaga yang dikelola negara, namun akan berdampak ke yayasan sehingga memberi efek secara tidak langsung terhadap sekolah ini. Jadi pengaruh ekonomi dari luar itu tidak akan langsung mengaruh ke SMK IT Darul Fikri, tapi akan ke yayasan terlebih dahulu. Nah, kalau yayasan sudah terkena efeknya, baru imbasnya nanti kena di SMK IT Darul Fikri. Oke. Lalu untuk sebagai ininya apa? Pembuktiannya apa realisasinya ya. SMK IT Darul Fikri berhasil membangun masjidnya sendiri di tahun 2020 kemarin, 1 tahun sebelum saya lulus. Uang pembangunan masjid ini bukan murni dari yayasan, namun sebagian berasal dari bantuan donatur Qatar. Ini membuktikan untuk pembangunan lebih lanjut SMK IT Darul Fikri masih membutuhkan masukan dana dari pihak ketiga atau dari luar. Jadi masukan dana SMK IT Darul Fikri ini setelah yang saya jelaskan tadi bisa dari SPP siswa-siswi per bulannya. Lalu bila memang kurang, tentu SMK IT Darul Fikri masih membutuhkan sumbangan dana dari pihak ketiga selain yayasan tentunya. Lalu demografi. Yang kedua adalah demografi. Demografi di sini yang akan saya bahas adalah letak dari SMK IT Darul Fikri bisa saya katakan kurang strategis, di mana sekolah ini diapit oleh dua sekolah besar yang sudah ternama, yakni MAN 1 Arga Makmur dan SMKN 1 Arga Makmur. Diapit ini maksud saya SMK IT Darul Fikri ini lokasinya di Desa Karanganyar, Jalan Mayor Salim Batubara. Jadi kita gampangnya seperti ini. SMK IT Darul Fikri ini di tengah jalan, ibaratnya di tengah jalan sini. Sementara di agak seberang sana dikit itu ada MAN 1 Arga Makmur. Lah, ini seberang sananya, seberang kiri. Lalu di seberang kanan agak maju sedikit itu ada SMKN 1 Arga Makmur. Dua-duanya sekolah negeri. Dan ini menjepit SMK IT Darul Fikri di tengahnya. SMK IT di tengah ya. Sekolah negeri tadi di kedua sisinya tentunya. Lalu apa pengaruhnya kalau sekolah ini dijepit antara sekolah negeri? Tentunya orang yang berdomisili di sekitar sekolah ini tentu lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah yang sudah ternama dan dekat dari rumah. Yang jelas bukan SMK IT Darul Fikri mungkin, khususnya MAN. Karena MAN itu basisnya juga agama Islam dan langsung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekalipun orang tua mau anaknya mengemban pendidikan yang terdapat nilai Islam di dalamnya, tentu MAN bisa lebih unggul karena merupakan sekolah negeri, di mana sekolah negeri kita tahu ya, sudah terjamin istilahnya oleh negara kan, terus bayarnya mungkin bisa lebih murah daripada sekolah swasta. Oke, kita lanjut ke eksternal yang bagian 3 yaitu politik atau hukum. Pengaruh hukum jelas ada, di mana SMK IT Darul Fikri bukan instansi ilegal dan sudah menaati hukum dan regulasi yang ada. Untuk penerapan dan pengaruh hukum negara terhadap sekolah ini kurang lebih sama seperti sekolah lain pada umumnya, hanya saja sekolah lain diawasi langsung oleh badan pemerintah yang menaunginya, sementara kami ini swasta, jadi yayasan sendiri ya. Tapi memang ada yang mengawasi, cuma tidak seintensif pengawasan dari sekolah seperti sekolah negeri, tidak seintensif pengawasan ke sekolah negeri maksudnya. Karena mengingat lagi ke awal, karena kami ini swasta, sekolah SMK IT Darul Fikri ini swasta. Lalu politik, kita bicara politik. Politik ini berpengaruh besar terhadap Yayasan Darul Fikri, di mana sebagian petinggi yayasan ini adalah dalam kutip orang partai, dan tidak semua dari mereka adalah satu fraksi. Ini bukan hal yang patut dibicarakan, tapi saya muat saja dari hasil wawancara dan observasi saya. Sempat terjadi perubahan struktur pada SMK IT Darul Fikri, di mana ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang para atasan terkait orientasi sekolah ini. Jadi saat saya sekolah pas itu, sempat terjadi perubahan struktur guru, di mana ada guru yang keluar, lalu ada guru baru yang masuk. Saya tidak tahu pastinya bagaimana, tapi yang jelas ini karena
perbedaan pandangan dalam politik ini tadi. Mungkin ya masing-masing petinggi memiliki cara pandangnya yang berbeda-beda yang yang tidak sama lah dengan yang lain. Makanya kalau ada yang tidak sama berbentur, maka terjadilah mungkin sedikit konflik internal atau begitu ya istilahnya. Ya begitu pokoknya kalau pengaruh politik ya. Lalu kita masuk ke yang nomor 4 yaitu sosial. SMK IT Darul Fikri pada awal pendiriannya mendapat banyak respon dan dukungan positif dari masyarakat, terutama mayoritas Muslim. Ya, karena SMK IT Darul Fikri memang berbasis Islam ya. Tidak sedikit orang yang mendaftar pada angkatan pertamanya dan tidak banyak juga yang benar-benar masuk. Sebagian hanya mendaftar karena suruhan orang tua saja dan ujung-ujungnya tidak jadi masuk. Sekolah swasta itu mahal. Sekolah swasta itu mahal. Stigma inilah yang membuat masyarakat enggan menyekolahkan anaknya di SMK IT Darul Fikri. Padahal pihak sekolah sudah banyak memberikan keringanan, bahkan sampai gratis SPP sampai lulus bagi yang membutuhkannya. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang harus berlaku. Bayangan orang-orang adalah anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta adalah kalangan orang-orang kaya yang berkecukupan. Namun nyatanya tidak begitu. Peluang terbuka luas bagi siapapun yang ingin menempuh pendidikan di sini, tanpa ada diskriminasi sosial berbentuk apapun. Lalu kita masuk ke yang poin nomor 5, teknologi. Peran teknologi lah yang menyebabkan pihak yayasan mendirikan sekolah ini sebagai sekolah kejuruan, khususnya multimedia. Bukan berarti tata boga tidak penting, karena sebelumnya ini multimedia ini tidak ada, yang ada adalah jurusan percetakan. Era jurusan percetakan tadi, era revolusi digital yang saat ini telah kita rasakan memaksa kita untuk segera beradaptasi dan menguasai peranan teknologi di dalamnya. Dalam kasus ini, jurusan percetakan yang hanya berfokus pada bidang cetak akhirnya dirubah ke multimedia yang mencakup desain grafis, pengolahan video, dan digital printing. Tentu, bila siswa-siswi dapat memiliki ilmu kejuruan tersebut, maka setidaknya mereka bisa mengikuti tren teknologi khususnya multimedia untuk kedepannya. Tata boga pun sama saja, tata boga pun begitu, mengolah dan memasak bukanlah hal yang kuno sama ya, bukan istilahnya mengolah dan memasak tuh bukan hal yang selamanya gitu-gitu aja, hal yang kuno. Diharapkan dengan adanya jurusan tata boga, maka siswa atau siswi dapat berinovasi dalam bidang tersebut. Lalu kita masuk ke poin yang keenam, yaitu global. Globalisasi pasti mempengaruhi setiap orang. Begitu pula dengan dunia pendidikan. Kini siswa-siswi tak lagi harus dipaksa menguasai semua hal, namun lebih dituntut fokus pada hal yang mereka kuasai atau mereka sukai. Tapi juga tidak menghilangkan pembelajaran-pembelajaran lain tentunya. Pengaruh besar globalisasi yang dapat terlihat pada SMK IT Darul Fikri adalah perilaku siswa atau siswi. Sebagaimana kita tahu di zaman sekarang ini banyak muda-mudi yang gampang ikut-ikutan sesuatu, ikut-ikutan tren. Contohnya mengikuti tren kebarat-baratan, mulai dari penampilan, perilaku, pergaulan, dan sebagainya. SMK IT Darul Fikri harus meluruskan semua nilai-nilai yang negatif dari globalisasi yang memengaruhi siswa atau siswinya. Karena dalam Islam, seluruh hal sudah diatur. Sebagai sekolah berbasis Islam terpadu, tentu SMK IT Darul Fikri tidak bisa diam saja bila ada hal negatif yang muncul dari globalisasi. Oke. Lalu kita masuk pada lingkungan internal. Kalau tadi lingkungan eksternal, 6 komponen tadi, kita masuk sekarang ke lingkungan internal atau budaya organisasi. Karena saya merupakan lulusan juga dari SMK IT Darul Fikri ini, maka selain hasil observasi dan wawancara, saya tentu punya pengalaman langsung di sini. Oke. Budaya sebelumnya akan saya jelaskan sedikit. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, prinsip, tradisi yang diterapkan pada sebuah organisasi. Umumnya, semua hal-hal tersebut adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh organisasi tersebut, sehingga lama-kelamaan menjadi budaya dan menular ke sekitarnya. Dan budaya ini muncul dari pandangan para pendiri, bisa muncul dari pandangan para pendiri, sosialisasi, dan pelajaran yang diambil orang-orang yang ada pada organisasi tersebut.
Karena SMKI Darul Fikri adalah sekolah Islam ya, tentu syarat akan nilai-nilai agama di dalamnya. Maka prinsip yang berlaku sudah pasti syariat Islam. Banyak larangan yang akan ditemui siswa atau siswi selama bersekolah di sini. Semua diatur sesuai syariat, mulai dari penampilan, perilaku, sopan santun, etika siswa ke guru, dan sebagainya. Sebagai contoh saja, saya tidak pernah menemui siswa atau siswi di sini yang pacaran ataupun yang merokok. Dua hal tersebut jelas dilarang di sini dengan dasar aturan Islam. Kemudian siswi diwajibkan memakai kerudung panjang, bukan ini memang peraturan dari SMK Darul Fikri, dan saya yakin di sekolah-sekolah lain yang memiliki basic Islam juga seperti itu. Bukan radikal, melainkan memang ada dasar dalil dan aturannya. Lalu yang bisa saya sebutkan selanjutnya adalah setiap hari siswa-siswi di sekolah ini dibiasakan untuk membaca doa dan zikir al-maksurat pagi, dan itu wajib dihafalkan. Kemudian setiap sesudah sholat fardu, siswa atau siswi selalu membaca zikir sesudah sholat, dilanjutkan dengan sholat sunnah. Kemudian membaca Al-Quran selain di mata pelajaran tahfiz juga merupakan kewajiban siswa atau siswi di sini. Jadi selain pelajaran tahfiz yang mempelajari tentang Al-Quran, nah di luar pelajaran itu juga memang diwajibkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Baik saat istirahat atau saat jam kosong. Tapi kalau saya pribadi ya, karena sudah misalnya udah capek, udah pusing ngapal ya lebih baik tidur lah di belakang begitu. Lalu di SMKIT Darul Fikri ini setiap paginya para siswa-siswi melaksanakan sholat duha di masjid. Kemudian sudah sholat duha itu biasanya ada refleksi dari ustadz dan ustazah. Lalu untuk sholat Jumat, untuk sholat Jumat seluruh ustadz dan siswa itu melaksanakan sholat Jumatnya di Masjid Al-Fat. Ini nama masjid di SMKIT Darul Fikri yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, imam sekaligus khotib adalah siswa yang sudah ditugaskan pada minggu sebelumnya. Lalu ini untuk apa? Itu tadi kan soal Jumat lah. Lalu ini untuk kebiasaan setiap harinya. Setiap pagi saat masuk ke gerbang sekolah, ada ustadz dan ustazah itu sudah berdiri, sudah menunggu untuk disalimi oleh siswa-siswi yang baru sampai. Jadi siswa-siswi itu dari motor turun, di depannya udah ada ustadz. Jadi tiap pagi itu terbiasa salim gitu sama ustadz ataupun ustazahnya. Lalu yang perlu menjadi perhatian atau perlu diperhatikan adalah hafalan dan bacaan Al-Quran. Seluruh siswa-siswi wajib memiliki hafalan minimal 1 juz selama bersekolah di sini. Tidak asal hafal saja, namun juga mengerti kaidah bacaannya. Lalu kebiasaan puasa sunnah Senin atau Kamis sudah menjadi hal yang penting bagi siswa-siswi di sini. Selalu diingatkan oleh ustadz kami, bagi siswa sholat, maaf, saya salah baca ini, selalu diingatkan oleh ustadz kami, bagi siswa atau siswa kan laki-laki ya, kalau siswi perempuan, bagi siswa itu sholatnya wajib di masjid, jangan di rumah. Karena memang ada dalilnya yang mengatur itu ya dalam Islam. Kecuali ada hal tertentu yang menjadi penghalang. Lalu untuk bagian akademik, siswa atau siswi dibebaskan menggunakan lab bagi yang multimedia dan dapur bagi yang tata boga untuk mengembangkan kreativitas dan berlatih menggunakan peralatan yang tersedia. Lalu akhir tapi bukan yang terakhir, para siswa-siswi di sini selalu dibiasakan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekitar. Mengajak masyarakat untuk sholat Jumat di Masjid Al-Fat adalah salah satu contohnya. Kemudian berkontribusi pada lingkungan sekitar. Contohnya saat aksi galang dana untuk korban bencana kebakaran Pasar Purwodadi pada saat itu salah satu bentuk kontribusi dari kami dari SMK Darul Fikri untuk masyarakat setempat. Lalu tujuan siswa-siswi berinteraksi dengan masyarakat adalah agar ketika lulus, siswa atau siswi sudah terbiasa dengan lingkungan masyarakat umum, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bicara tanpa ada rasa takut akan lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita masuk ke slide terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Ini sesi dokumentasi saya pas kemarin datang ke SMK Darul Fikri ya.
datang saya wawancarai. Sebenarnya saya mewawancarainya 2 orang, yaitu kepala sekolahnya dan dengan ini Bapak yang baju merah ini, Ustadz Nofri sebagai kajur multimedia. Karena saya lupa pas wawancara kepala sekolahnya itu nggak saya foto ya, jadi saya pakai foto yang ini aja, 2 ya, 2 dengan gurunya, dengan Ustadz Nofri sebagai kajurnya. Saya wawancara di ruangannya, lalu ini saya foto bareng adik kelas saya, foto bareng adik kelas saya. Tadi ini lagi hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu atau Jumat pakai baju pramuka ini. Nah, ini dokumentasi yang saya lakukan saat berkunjung kemarin ke SMK Iqtidal Fikri. Nah, mungkin sekian hasil dari observasi dan wawancara yang saya bentuk dalam presentasi PowerPoint ini. Dan saya harap ini presentasi ini bisa menjadi hal yang bagus lah. Lalu saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada yang menyinggung bagi yang menonton. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.